Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosita, mahasiswa dari Universitas Terbuka dari Prodi Pakai PAUD. Di sini saya akan memaparkan sejarah perkembangan Pancasila pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Dimulai dari latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan melalui jalur diplomasi dilakukan dengan berbagai perundingan, terutama dengan negara Belanda. Nah, salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Belanda ialah melalui Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, delegasi Belanda yang dipimpin oleh Willem Drees, dan delegasi dari PFO yang mewakili negara-negara federal bentukan Belanda dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil dari KMB adalah Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. Yang kedua, Pancasila dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, dasar negara bukan lagi secara eksplisit disebut Pancasila, tetapi nilai-nilainya tetap tercermin dalam Konstitusi RIS 1949. Pembukaan Konstitusi RIS memuat semangat yang sejalan dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Jadi, walaupun istilah Pancasila tidak tertulis langsung, jiwa dan nilai-nilainya tetap menjadi dasar moral dan ideologi negara. Nah, dalam praktiknya, sistem federal tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Banyak sekali rakyat dan pemimpin daerah menolak sistem federal karena dianggap buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia. Akibatnya, muncul gerakan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan sesuai cita-cita Pancasila. Yang ketiga, kembali ke negara kesatuan NKRI. Atas desakan rakyat-rakyat dan tokoh-tokoh nasional, diadakan konferensi inter-Indonesia dan pembicaraan antara pemerintah RIS dan pemerintah daerah. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, diberlakukan UUD sementara 1950 dan Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kesimpulannya, pada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950, Indonesia menganut bentuk negara federal bukan kesatuan. Kemudian nilai-nilai Pancasila tetap hidup meskipun istilah Pancasila tidak disebut langsung dalam konstitusi. Keinginan kuat untuk bersatu di bawah semangat Pancasila mendorong terbentuknya kembali NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.